Iblis itu punya 5 anak yang kerjaannya beda-beda. Nah, kita nengok nih kira-kira. Pengen enggak nih kenalan dengan 5 anak iblis? Jadi kita ngaji hari ini, Pak, dengan 5 anak iblis. Ya. Saya akan ngambil satu cerita ketika Nabi di awal-awal berangkat Isra dan Mi'raj. Pertama yang menggoda beliau di dalam perjalanan Isra Mi'raj, di dalam Qissatul Isra wal Mi'raj yang ditulis oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Nabi berjalan digoda oleh jin namanya Ifrit. Siapa namanya? Siapa Ifrit ini? Ini Ifrit, jin yang paling tingkatan tinggi, jin Ifrit. Dan ini paling jarang muncul, paling jarang muncul. Jadi salah satu bentuk jin itu namanya Ifrit. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabainama yasiru 'alal buraq, ketika Nabi sedang berjalan di atas buraq, idra'a ifritan, Nabi nengok jin yang bernama siapa tadi? Ifrit. Ya. Jadi tolong Pak, kalau nunjuk nama anak harus tahu. Kenapa kita harus tahu tentang Ifrit? Supaya kita tahu syaitan itu musuh kita. Jangan berteman dengan syaitan. Kenapa matanya lihat saya? Jangan nengok saya, bukan syaitan. Saya ini mau cerita tentang syaitan. Salah satunya adalah nih Ifrit. Karena kalau syaitan itu Pak, dalam tafsir yang dijelaskan oleh Syekh Ali As-Sabuni, syaitan itu tidak selamanya dari bangsa jin. Syaitan itu bisa dari bangsa jin, bisa bangsa manusia. Apa ciri-ciri syaitan? Yang pertama, balun, sesat. Ya, omongannya jahat, sikapnya jahat, pandangan matanya penuh dengan kebencian. Kalau nengok orang tuh bawaannya suudzon. Nengok tanah orang diakuinya. Tuh ciri-ciri orang sesat. Bini orang, ya, anak gadis orang, ya, disentuhnya tanpa halal. Tuh ciri-ciri syaitan. Jadi suami kasar sama istri, jadi tetangga menyakiti tuh ciri syaitan yang pertama. Ciri syaitan yang kedua, mudillun, menyesatkan. Wong dak galak mabok diajak mabok, wong dak galak judi diundang berjudi, wong dak galak berzina difasilitasi zina. Tuh ciri-cirinya. Wong lagi ngaji dia ngalang-ngalangi, wong nak sholat dilarang-larang, wong nak ngaji dak boleh. Tuh ciri-ciri syaitan. Baru yang ketiga, ciri syaitan takabur. Apa takabur itu? Batarul haq, menolak kebenaran. Ciri-ciri syaitan. Kalau ada 3 di antara kita, itu namanya syaitan. Kalau ada nih, mohon maaf, ada teman, pas kita mau sholat dia ngomong, dia malah sholat terus, apa udah pegel sholat. Nah, itu namanya apa? Syaitan. Ya. Kalau ada perempuan yang goda kita, itu namanya apa? Kok jadi takut Pak ngomongnya? Itu namanya apa? Syaitan. Ibu-ibu nak sholat subuh, terus ditarik oleh suaminya supaya tidak sholat subuh, itu namanya, ya, subhanallah, ya, di rumah ada syaitan, ya. Ya, ibu-ibu yang ninggalin sholat gara-gara sinetron, itu namanya apa? Syaitan sinetron namanya, ya. Nah, ini Ifrit ini
syaitan dari kalangan jin, dan dari kalangan jin ifrit ini tingkatannya yang paling tinggi. Jadi kalau syaitan tidak selamanya dari bangsa jin, tapi kalau ifrit sudah pasti syaitan dari kalangan jin dan levelnya yang paling tinggi. Ibu-ibu, apa yang dinyatakan oleh ifrit kepada Nabi? Yatlubuhu bisyu'latin min nar. Ya, dia menggoda Nabi dengan menyala-nyalakan api. Bapak yang merokok jangan tersinggung. Lah Pak, cak mana kami yang nyala-nyalakan api? Apa kami ifrit juga? Mirip saja. Mirip saja. Jadi Pak Suro jangan tersinggung, Pak. Aku nih, ini maksudnya tuh ifrit itu menggoda Nabi ketika jalan buruk, itu nggoda Nabi dengan apa? Menyala-nyalakan api. Ya, Nabi ditakut-takuti. Nah, yang merokok jangan nyama-nyamain, itu bukan ifrit. Ya, itu lain, Pak Parjiman. Ya. Bisyu'latin nar, dengan menyala-nyalakan api. Lalu apa? Kullamal tafata ra'ahu, setiap Nabi berpaling nengok, setiap Nabi berpaling nengok. Kenapa? Itulah kerjaan ifrit, selalu menggoda manu. Faqala lahu Jibril, ala u'allimaka kalimatin taqululhunna, mau ndak kamu saya ajarkan doa supaya apinya ifrit itu mati dan mulutnya tertutup. Ya, ini doa dari malaikat Jibril diajarkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, nih doanya yang diajari oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. A'udzu billahi wajhihil karim, aku berlindung dengan Allah yang maha mulia, ya, wa bi kalimatit tamat, dan dengan ucapannya kalimat Allah yang sempurna, allati la yujawizuhunna barru wala fajir, kalimat ini yang tidak bisa dikalahkan. Baik siapa? Baik orang yang paling soleh ataupun orang yang paling maksiat. Min syarri ma yanzilu minas sama, dari keburukan bala apapun yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari keburukan apapun yang berada di langit. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi, dan apapun yang muncul di bumi. Dan wa min syarri ma yakhruju minha, apapun yang keluar dari dalam bumi. Wa min fitanil laili wan nahar, dan kami berlindung dari fitnah malam dan siang. Wa min tawariqil laili wan nahar, dan kami berlindung dari hewan apapun yang muncul di siang atau di malam. Illa tariqan yatruku bi khairin, kecuali orang yang berjalan dengan kebaikan. Nih doanya panjang. Ya, doanya panjang tapi singkat boleh. Apa singkatnya? A'udzu billahi minasy syaithan, atau disingkat lagi dengan bismillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Intinya ibu, doa yang panjang ini boleh dihafal, tapi intinya dari hati kita semua berlindung kepada Allah. Coba ikuti saya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu yang maha agung dengan semua kalimat-kalimatmu yang indah, dari semua keburukan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada pada malam hari, yang ada pada siang hari, ya, dan apapun yang muncul di siang dan hari, kecuali sesuatu hal yang muncul dengan kebaikan. Tuh, itu doa kita. Jadi bapak-bapak kalau pagi itu baca doanya itu. Tapi kira-kira kalau lagi sarapan sempat tak nih? Kenapa? Sempat tak? Dan mohon maaf, ibu-ibu, bapak-bapak, mau berhubungan suami istri saja harus berlindung dari syaitan. Allahumma jannibis syaitan
wa jannibna syaitan. Ya Allah, minggirkan syaitan dan pinggirkan kami dari syaitan. Itu doanya. Tapi kira-kira Pak Suro sempat tidak baca doanya? Sempat. Apa jelegep baik Pak? Ya, ada istrinya Pak Suro, ah bohong katanya. Mana sempet lagi katanya. Tapi walaupun tidak sempet diucap, sempet detikkan di hati. Karena bukan apa-apa Pak, jin itu akan ikut sama kita. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi saja tidak lepas dari godaan syaitan, ya. Apalagi Pak Parjiman, apalagi Mas Heri, apalagi Kak Syuhada, apalagi saya. Semua kita ini digoda oleh syaitan. Apalagi mohon maaf Bapak-bapak, dalam sebuah hadis Nabi, kalau ada perempuan di depan kita sedang membelakangi kita, maka kata Nabi, apa yang kita lihat dari perempuan itu dan dia bukan istri kita, semuanya menarik. Apa yang buat menarik? Ada syaitan yang bertumpang diri di wanita itu. Ini ada cerita ibu-ibu. Mau dengar tidak cerita? Ini Pak Suro, ini ada seorang murid curhat sama gurunya. Syekh, saya ini sudah punya istri. Sebelum menikah, saya melihat istri saya ini paling cantik. Ya, tidak ada yang lain. Buktinya, saya sanggup milih dia karena dia satu-satunya. Tapi ketika dia sudah jadi istri saya, ada perempuan yang duduk di sampingnya. Kok perempuan ini lebih cantik dari istri saya? Padahal kalau dari sisi wajah, saya yakin istri saya lebih cantik. Tapi kenapa di mata saya kok ini orang lebih menarik dari istri saya? Ibu-ibu, apa jawab syekhnya? Simple, tidak perlu pakai dalil. Apa kata beliau? Nah, kata dia, kalau engkau sudah menikahi seluruh wanita di dunia, tinggal wedus wedok. Tinggal apa Pak? Apa kalau betino itu Kak? Wedok ya. Tapi kalau untuk hewan masa wedok Pak? Hah? Tinggal kambing betino, maka kambing betino dijejer samping istri kita pasti lebih menarik dari istri kita. Kenapa Pak? Karena ada syaitan yang menumpang di situ. Maka jangan heran Bapak walaupun punya mobil, nengok mobil orang lebih bagus. Jangan heran walaupun sudah punya rumah orang jauh lebih mewah. Jangan heran ibu sudah punya cincin, ngelihat cincin temannya kok lebih bagus daripada cincin ibu. Kenapa Pak? Karena syaitan itu mengganggu. Jangankan kelas cincin, kelas snack saja. Yang nengok snack kawannya penasaran, isi snackmu apa? Isi snackmu apa? Bahkan ibu, kita punya kawan nih, punya motornya sama, warnanya sama, mereknya sama. Kadang-kadang kita masih iri. Apa sebab? Kalau kita tanya dengan kawan gitu, kamu beli berapa? Saya 25 juta. Saya lebih murah, 20 juta. Marah, mangkel. Padahal rezeki orang tuh beda-beda. Itulah syaitan Pak. Itulah syaitan. Ya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih Nabi ngajarin sama kita hati-hati. Yang namanya ifrit, syaitan itu berapapun levelnya pasti akan senantiasa menggoda kita. Makanya Bapak hati-hati ya. Hati-hati, saya cuma ngingetin baik. Jangan sampai kita ini tergoda dengan apapun sehingga meninggalkan kewajiban kita. Pak, ini saya akan bacakan dari satu kitab. Ini diambil intisarinya dari Tafsir As-Suyuti. Terus di mana lagi ini?
diambil dari kitab, Masya Allah, ini mana nih marojiknya, Tarikh Al-Muluk wal Umam. Saya akan cerita iblis itu punya 5 anak yang kerjaannya beda-beda. Nah kita nengok nih kira-kira, pengen gak nih kenalan dengan 5 anak iblis? Jadi kita ngaji hari ini Pak dengan 5 anak iblis ya. Selama ini kita nengok anak-anak lain tetangga kita ya, tapi jangan-jangan nanti mirip dengan anak iblis ini nanti ya. Saya akan saya sebut dulu namanya 5 anak iblis. Pertama Dasim, yang kedua A'war. A'war itu artinya picek. Yang kedua namanya Miswak. Siapa namanya? Miswak, pakai tok. Yang ketiga namanya apa? Sabar, bukan sobar. Sabrun, sabar, sabar. Yang ketiga, yang kelima namanya apa? Zalanbur. Zalanbur. Ini pertama Dasim, yang kedua A'war, yang ketiga Miswak, yang keempat Sabar, yang kelima siapa namanya? Zalanbur ya. Jangan ditambah IT. Oke. Ini kadang-kadang Pak Soro anak-anak ini galak ditambah-tambah. Zalanbur sudah cukup situ aja, jangan ditambah IT ya. Sekarang nih SD IT, SMP IT, Zalanbur dikira buyan kamu nih apa. Oke, tidak apa-apa Pak ya, sambil bercanda tapi dapat ilmu. Nih saya bacakan. Yang pertama Dasim. Siapa Dasim ini? Dia senantiasa ada di rumah kita. Kapan dia masuk? Fal mar'ul ladzi yadkhulu baitahu wa lam yusallim dakhala Dasimun ma'ahu. Siapa yang masuk rumah tidak pakai salam, maka Dasim ngikut. Oh, makanya ibu pas masuk rumah kok agak merinding, kok agak apa? Itu Dasim milu. Ya. Oh, di Dasim. Wa idza akala ma'ahu. Dan kalau dia sudah masuk rumah ikut kita makan, dia ikut makan. Kita megang istri kita, dia ikut menikmati. Memang kurang ajar Dasim. Tapi yang salah bukan Dasim, kita sendiri yang diajari Nabi suruh salam masuk, walaupun itu rumah sendiri. Makanya ibu-ibu, kalau suami kita ngucap salam masuk rumah, jangan diledek. Ini kadang-kadang suaminya ngamalin sunnah, tok 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 tok, assalamualaikum, istrinya bersiget. Pas dibuka, wala bapak tak kira sopo. Suaminya bagus-bagus masuk rumah ngucap salam supaya Dasim ndak ikut, istrinya bukan malah jawab, malah nesu, malah marah. Ini yang kata orang Australia, istri yang begini ini namanya apa? This is the method. Maka kalau suami masuk rumah, tok tok tok, assalamualaikum, ibu jawab, waalaikumsalam, apa kabar sayang? Ya, dicium tangannya, diambil duitnya, selesai. Ini duitnya Mbak yang diambil, tangannya tidak disalami, malah dikeplek, ambu. Padahal ibu-ibu mencium tangan suami itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Tuh, Pak Haji Suro tahu tuh, di Ka'bah tuh ada namanya Hajar batunya hitam. Di dalam kitab Tarikh Makkah aslinya batunya putih. Dalam sebuah riwayat karena banyak dosa manusia yang nempel di situ, termasuk dosa Pak Haji Suro, nempel di situ ngitem dia. Minta maaf Pak Haji Suro, saya membuka cekinya. Ya. Termasuk gara-gara ke haji syuhada tuh, haji jadi hitam tuh. Ya. Tuh ibu-ibu mencium tangan suami tuh seperti Hajar Aswad. Apa Hajar Aswad tuh? Batu hitam. Kebetulan tangan suami hitam, cocok. Hajar Aswad. Ya.
batu keling. Awas, jangan sampai dasim masuk rumah kita gara-gara kita masuk rumah nggak pakai salam. Jadi habis ini Pak, ayo masuk rumahnya pakai salam, biar dia nggak ikut kita makan, biar nggak ikut kita minum. Kita megang istri, dia ikut megang juga. Bapak aja nggak lihat, coba kalau lihat pingsan seketika. Ya, tuh ini saya baru cerita kerjanya, belum cerita tentang gimana bentuk dasim. Asam tenan dasim. Yang kedua namanya a'war. Inilah al-mukallaf bizina, yang senantiasa nempel pada diri manusia untuk berbuat zina. Tuh hati-hati itu Pak. Tadi kalau nengok perempuan, nah itu a'war, si picek tadi. Iblis yang ketiga namanya miswat. Ya, miswat Pak, al-mukallaf bisuhbi. Ini biasanya ada di teman-teman kita. Ya, hati-hati teman nih Pak. Ya, kalau ada teman yang ngajak kita buruk, miswat ya, kasih tahu tuh, yuk judi yuk, miswat kau ini tobat miswat. Tuh, kalau ada teman-teman ibu-ibu yang ngajak ngerumpi, panggil, oi miswat. Pak Haji Soro nak bikin aku yang ngajak panggung, miswat. Awas aja. Tuh, Pak Haji Soro lah ngomong, aku udah ikut-ikut. Ya. Tapi omongan Pak Haji Soro tuh bener, betul gak? Supaya kita jangan digoda oleh siapa tadi namanya? Miswat. Itu miswat itu macam-macam modelnya. Ada yang pakai dasi, pakai celana, ya. Hati-hati, miswat. Ini ada pada teman Kak Syuhada, ada pada dulur-dulur kita, kadang-kadang ada pada siapapun orang yang kita cintai. Apa kata suaminya? Dek, surat tanah bapak seaketa. Langsung tegur, miswat swetan. Oh, panggil dia miswat. Hati-hati. Ada teman kita tengok, tengok karet kawan kita, caknya tidak kata yang nengok, langsung tegur pundaknya, miswat. Ya, kenapa? Miswat ini selain menggoda ibu-ibu, apa kerjaannya? Sering juga menyampaikan berita dusta. Kadang-kadang kita tidak benci sama orang, jadi benci itu, ya, jadi benci. Padahal kalaupun memang Ustadz Zen bercerita buruk tentang saya, jangan diceritain, biar dia ini tetap adem terus. Hati-hati itu, ada miswat. Ya, kadang-kadang miswat ini istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak kita sendiri. Ya, sudah tahu Pak ini miswat? Sudah ya? Dasim sudah tadi ya? Tuh dapat ilmu kan? Ya, miswat. Yang kedua tadi apa? Si picek tadi loh, awar, yang bikin buta kita dari yang halal sama yang haram. Ya, baik. Yang ketujuh, terserah aku yang ceramah. Ya, yang keempat dia. Ya, yang keempat namanya sabar. Siapa sabar ini? Al-mukallaf bil masaib, yang sabar yang ada pada saat kita kena musibah, yang buat kita tidak sabar. Ibu-ibu ketika suaminya meninggal, orang tuanya meninggal, narik-narik kantong, ya kan, mukul-mukul pipi, meratapi. Kalau lagi kena musibah itu tidak nerimo, ya, dia tuh narik kantong dewek tidak apa-apa. Ini kadang-kadang nangis narik kantong wong, sobeklah baju wong. Ini lebih bukan lagi sabar, ini kurang ajar namanya. Wong nangis kok kantong-kantong wong disobek-sobek, nangis baik. Ini kantong wong disobek-sobek iga loh. Ibu-ibu kita yang meloknya jilbab kita sobek mulu. Tarik jilbab dewek. Nih bahaya nih yang sabar ini. Maka jangan heran Bu, kalau ada orang kena musibah, misalkan suaminya diambil orang, dia nyari orang-orang dukun yang bisa apa namanya,
Mbak, tolong mbak, tolong mbak. Ini kerjanya sabar nih. Kerjanya sabar. Sawah belum panen-panen, mulai macam-macam. Ya, segala macam hal yang di luar tuntunan Allah dibuat. Nih hati-hati, karena tidak sabar dengan musibah. Perutnya sakit, menurut dokter dia ini tidak kati penyakit, mulai ngira-ngira. Awas nih, sabar. Orang yang dibuat tidak sabar dengan musibah, itunya sabar. Diuji oleh Allah dengan miskin. Terus nih ya, usaha bangkrut terus. Tuh, sabar nih. Sabar. Hati-hati. Si sabar nih menggoda. Awas nih, sabar nih menggoda. Serius, Pak? Serius, saya pernah merasakan nih digoda oleh si sabar ini. Ya, maka hati-hati ibu. Ya, langsung kalau bapak ibu kena goda musibah, ingat Nabi Ayub. Ingat Nabi Ayub. Baru yang kerima zalan bur. Apa namanya? Zalan bur. Al-mukallaf bi'iqa'i tafriqa bainan nas. Ini orang yang seneng mecah-mecahin orang, adu domba ini. Ini yang sering ngadu domba, diawasin. Ini namanya anak iblis bernama siapa? Zalanbur. Jangan ditambah IT ya. Zalanbur. Tapi kalau memang kesel boleh ditambah. Jadi Ustaz Iskandar kalau lagi ngamuk sama yang galak ngadu domba, dasar kau nih Zalanbur IT. Begitu aja. Ya, Zalanbur. Wong lah damai-damai, gara-gara dia, awas, hati-hati. Suami istri dipecah sampai cerai gara-gara siapa? Gara-gara Zalanbur ini tadi. Awas ini. Zalanbur ini Pak kadang-kadang mulutnya manis. Awas. Ya. Mudah-mudahan di Desa Rahman tidak ada orang-orang yang seperti Zalanbur ini. Amin. Hati-hati. Ini kerjaannya memecah belah umat. Ya. Diadu dombanya kita. Ini berbagai macam kelas, baik kelas pemerintah, baik kelas pengusaha. Bapak-bapak, mohon maaf, Islam ini lemah bukan karena orang itu lebih kuat, tapi kitanya yang sudah melemahkan diri. Hati-hati Pak, jangan sampai ada Zalanbur di dalam hati kita dan kita mengizinkannya, jangan-jangan. Maka di sini disebutkan wa huwa sahibul aswaq alladzi ya'dahu ra'sahu fi kulli suq bainas sama' wal ard. Ini biasanya orang-orang yang ada di pasar. Kemana ado apapun pasti kepalanya nongol. Tuh. Bikin adu domba, jelek-jelekkan orang lain. Kecuali kalau memang jeleknya. Contoh, Mas, mohon maaf ya, aku duduk apa-apa. Dia itu, saya bukan mau ngatain. Hati-hati kalau berdagang sama dia. Ya, karena banyak masalah. Karena memang kadang-kadang Kak Syuhada, kalau kita melihat bakal saudara kita bakal bahaya, kita wajib nunjuk tahu. Sama seperti bapak, ada datang calon menantu, boleh nanya-nanya, kita tidak boleh bohong Pak. Mau nikah sama siapa? Mau nikah sama Ustadz Zain. Siapa Ustadz Zain itu? Salah satu guru di Mazrail. Bagaimana orangnya? Alhamdulillah, setahu saya rajin sholat, senang belajar dan ngajar. Dah selesai, jangan dilebih-lebihkan. Oh Ustadz Zain itu sholatnya rajin, belum waktu bela sholat. Nah, itulah tidak benar namanya. Kalau belum sholat, belum waktulah sholat, itu tidak beres.